Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renita Yudita Tripsari dengan NPM 2410103026 dari Rombel K1 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir atau PJBL pada mata kuliah kepemimpinan. Di video kali ini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai pemimpin masa depan yang berkaitan dengan hasil wawancara yang telah saya dan rekan kelompok saya lakukan pada pemimpin Rumah Akrilik Magelang. Sebelumnya saya akan menyampaikan profil singkat mengenai Rumah Akrilik Magelang. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih itu pemimpin dan kepemimpinan, serta mengapa penting bagi kita untuk mengetahuinya. Yang pertama, pemimpin. Nah, pemimpin adalah orang yang memimpin dua orang kelompok atau lebih, baik organisasi ataupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan itu yaitu kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, mengapa penting bagi kita untuk mengetahui apa itu pemimpinan kepemimpinan? Karena itu merupakan fondasi untuk membantu membangun tim yang solid, yang mampu menghadapi perubahan dan tantangan dalam membangun usaha atau perusahaan, serta untuk mencapai tujuan organisasi. Pada video kali ini, saya akan mengaitkan bagaimana cara dan gaya kepemimpinan yang dipakai oleh Bapak Fatur Rozak sebagai pemimpin Rumah Akrilik Magelang dengan materi yang telah saya pelajari selama perkuliahan. Contohnya, apabila kita kaitkan dengan hasil wawancara yang telah saya dan rekan kelompok saya lakukan pada pemimpin Rumah Akrilik Magelang, dapat disimpulkan bahwa dalam memimpin suatu usaha atau perusahaan, pasti ada tantangan yang kita hadapi, baik itu tantangan internal maupun eksternal. Seperti halnya dengan Bapak Fatur Rozak dalam memimpin Rumah Akrilik Magelang. Beliau menghadapi beberapa tantangan internal seperti karyawan yang kehilangan semangat kerja yang membuat proses produksinya terhambat. Yang dilakukan Bapak Fatur Rozak yaitu dengan memotivasi karyawannya menggunakan cerita-cerita inspiratif ataupun cerita sedih yang dapat membangun semangat karyawannya. Selanjutnya, apabila ada karyawan yang tidak disiplin, yang dilakukan Bapak Fatur Rozak yaitu dengan memberikan hukuman berupa menyapu dan mencuci piring, namun sekarang diganti dengan memberikan denda sebesar Rp2.000 setiap menit keterlambatan. Usaha tersebut dilakukan Bapak Fatur Rozak agar dapat mendisiplinkan karyawannya kembali. Selain itu, apabila terjadi konflik dalam tim, yang dilakukan Bapak Fatur Rozak yaitu mempertemukan atau menengahi kedua belah pihak dengan mencari sudut pandang dari kedua belah pihak, lalu mencari solusi yang tepat dan terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun tantangan eksternal yang dihadapi Bapak Fatur Rozak dalam memimpin usahanya yaitu adanya pesaing atau kompetitor dengan produk yang sama yang dilakukan Bapak Fatur Rozak yaitu dengan lebih inovatif dalam membuat dan mengembangkan produknya. Selain itu, adapun tantangan eksternal lainnya yaitu teknologi yang semakin canggih dalam memasarkan produk. Yang dilakukan Bapak Fatur Rozak yaitu dengan mengubah strategi dalam memasarkan produk yang awalnya hanya dengan memasarkan melalui radio ataupun media cetak, sekarang berubah melalui platform digital agar mudah dikenali oleh banyak orang seiring berkembangnya teknologi. Sebelum memiliki karyawan, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Bapak Fatur Rozak
pada usahanya Rumah Akrilik Magelang sesuai dengan gaya kepemimpinan otoriter, di mana semua kendali atau pengambilan keputusan ada di tangan beliau. Sedangkan saat ini, gaya kepemimpinan yang dipakai oleh Bapak Fatur Rojak berdasarkan analisis, yaitu gaya kepemimpinan transformasional dan demokratis. Perubahan tersebut didasari oleh bertambahnya jumlah karyawan yang semakin banyak dengan latar belakang yang berbeda, yang menciptakan pengalaman dari berbagai tantangan yang dihadapi beliau selama memimpin karyawannya. Berdasarkan tantangan-tantangan tersebut, dalam memimpin karyawannya dapat membentuk karakter yang sesuai dengan gaya kepemimpinan transformasional dan demokratis. Kesimpulannya, pemimpin masa depan tidak hanya menggunakan satu gaya kepemimpinan, tetapi menggunakan beberapa gaya kepemimpinan yang menyesuaikan kondisi timnya. Selain itu, pemimpin masa depan tidak hanya tentang jabatan, tetapi juga tentang peran. Peran untuk mendengar, memahami, dan memandu.